ini. Kami dari kelas 11 IPA 7 dengan bangga mempersembahkan sebuah drama yang diadaptasi dari sebuah film yang berjudul Sweet Twenty. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semua dapat menikmati pertunjukan ini. Selamat menyaksikan. Diceritakan dalam suatu rumah, terdapat keluarga dengan 2 orang anak. Keluarga tersebut masih tinggal bersama orang tua dari sang ayah yang seringkali mengomentari apapun yang dilakukan oleh keluarga tersebut. Hingga suatu hari, sebuah kotor mengubah ia menjadi mudah kembali. Pada suatu pagi yang cerah, Aditya atau anak dari Fatmawati akan berangkat ke kantor. Ia sudah siap untuk memasuki mobilnya, namun pergerakannya dihentikan oleh sang ibu. Sang ibu memberinya bekal untuk dia bawa ke kantor. Istrinya Salma hanya bisa berdiam diri melihatnya. Setelah mengantar suaminya untuk bekerja, Salma berjalan ke dapur untuk membuat makanan. Namun sang mertua yang Fatmawati mengikutinya juga ke dapur dan mengomentari cara memasak Salma. Ini, kamu tuh kalau masak sayur lodeh yang benar, pakai gula merah, bukan gula pasir. Masak itu harus sebenar, biar ada gizinya. Lihat tuh kamu kurang gizi, jadi sakit-sakitan kan kalah sama udah tua. Udah sana. Dari ruang tamu, datang Juna yang hendak pamit kepada ibu dan neneknya yang berada di dapur. Kamu kemana? Aku mau ngapain, Bu? Kan kamu sudah janji kalau itu di batas mobil. Tuh lihat kalau kamu udah belajar mati-matian, tapi kamu gak dapat pekerjaan. Astagfirullah. Belajar mati-matian apa? Orang jalan untuk muda tadi subuh. Lo belum pernah sarapan sendal ya? Kamu memang udah pernah sarapan pakai sendal? Masa anak gadis baru bangun jam segini? Aku mau hidup dengan musik aja, Bu. Aku mau nyari uang di situ. Kamu gak lihat pengorbanan ibu yang udah sembangin kamu apa? Ini bahas apaan sih? Ngitung-ngitung pengorbanan ibu ke anak, pamali. Paling kamu kan cuma terima gaji suami, ngurus anak, sudah kan? Fatmawati merogoh sakunya dan memberikan uang pada Juna. Ini ya nak, buat kamu makan siang dan kamu gak kelihatan kurus, cari makan yang benar ya. Kasih ya, Nek. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Curang, masa gua pernah dikasih duit sama nenek? Bu, usaha anak-anak, biar saya tidak lurus. Salma, dulu waktu aku muda, aku bisa mencarikan anakku sendiri. Tidak ada apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Tapi buktinya, aku bisa membesarkan Aina, Luna, dan Juna menjadi orang yang sukses. Artinya dalam hal mendidik anak, aku lebih baik daripada kamu. Beberapa saat kemudian, Fatmawati keluar untuk membeli keperluannya sendiri. Namun, saat ia kembali ke rumah, ia melihat Salma terkapar di ruang tamu. Ia langsung menghubungi Adit untuk membawa Salma ke rumah sakit. Salma, bangun Salma. Halo Aditya, tolong segera pulang, Salma pingsan. Astagfirullah, sama. Baik, saya segera pulang ya, Bu. Adit tiba dan langsung membawa Salma ke rumah sakit dengan tergesa-gesa karena ia sangat khawatir. Ada apa, Sal? Sudah. Salma, ibu udah di sini. Kamu perlu apa? Sudah. Kamu ini kenapa sih? Aduh, Bu. Sama tidak ibu uang. Bapak harus pikirin ibu dong. Ibu itu sakit gara-gara nenek. Ini bisa nggak sih lo sama bahasa anaknya? Ini kenyataan. Bapak juga harus ambil keputusan. Aku gak mau kehilangan ibu. Maksudnya apa? Dari saya tinggal di Panti Jompo. Ya gue nggak setuju lah. Panti Jompo itu sama kayak rumah ini, Pak. Banyak Panti Jompo yang bagus, bahkan yang harga bintang 5. Jangan didengerin, Pak. Aku yakin. Bapak nanti kalau nambah usia, Bapak dimasukin Panti Jompo juga. Emang Bapak mau? Bapak sih, nggak mau. Dia mau gimana? Oh, yang dia, wes, udah. Kemudian, pintu ruangan rumah sakit yang masih terbuka itu terlihat seseorang melintas. Aditya terkejut karena Fatmawati mendengar percakapan mereka. Loh, Ibu. Tega kalian? Malam harinya, Fatmawati berada di pinggiran alun-alun kota.
Dia menghabiskan waktu cukup lama untuk merenung dan jalan-jalan hingga sampai di sebuah studio foto tua yang mengubahnya menjadi muda saat dirinya berusia 20 tahun. Silakan. Wah, sepertinya Anda terlihat sangat cantik juga atau sangat muda. Ya, orang-orang mengatakan hal yang sama. Bahkan mengira masa depanku akan cerah karena aku memiliki suara yang indah. Aku mau difoto sekarang sebelum aku makin tua dan jelek. Setidaknya foto ini akan membuat saya seperti idola saya, Nika Wijaya. Nah, kalau gitu, tenang aja. Saya akan buat Anda aja lebih muda 50 tahun. Sekarang, lihat kamera. 1, 2. Selesai pemotretan, Fatmawati keluar dan menyadari bahwa ada yang salah dengan tubuhnya saat posisinya sudah jauh dari studio. Iyalah, nanti kita beli lagi ya. Kalian lihat ada studio yang ada di jajaran sini nggak? Cewek gesek. Biasa anak muda ngomong yang sopan. Mbak, kalau ngomong santai aja, gak usah ngegas. Mbak, kalian lihat muka saya? Lihat, boleh pegang. Nggak sopan. Coba kalau lihat muka saya umur berapa? Kalau kalian nggak jawab, jangan sampai saya tegas sama kalimat sepatu ya. 20, 16. Itu juga ngelarang. Gila apa gimana sih? Hah? Maksudnya naon Aisyah? Udah single selesai. Dan banyaknya insan di dunia. Fatmawati sedikit khawatir jika ia kembali ke rumah, maka ia tidak akan diterima. Maka ia memutuskan untuk menyewa kos-kosan di rumah Hamzah. Hamzah merupakan teman sedari dulu yang memiliki kamar kosong di rumahnya yang disewakan. Fatmawati berjalan ke rumah Hamzah. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan ibunya, yaitu anaknya Hamzah. Mau ngekos? Iya. 1 juta per bulan. 1 juta dari Hong Kong. Kamarnya aja kecil, cuma mau kipas angin. Atau bocor lagi. Dan jangan kamu pikir saya nggak tahu ya. Orang yang pernah ngekos di sini tuh mau coba buat bunuh diri. Kok kamu tahu pernah sini? Di tengah perbincangan tersebut, Hamzah datang dan Fatmawati langsung menolehkan wajahnya. Ada yang mau ngekos tuh Pak. Nama kamu siapa? Nika Wijaya. Seperti bintang film sekarang Fatmawati. Aduh, Bapak tuh jangan mikirin yang tua itu mulu. Tahu nggak sih nanti Bapak sakit. Bilang tanpa kabar, gimana pikiran coba. Sebelumnya, apakah kamu punya kerjaan? Ya, kalau enggak, kamu bisa bekerja menjadi suster di kaki saya. Saya memang kebetulan belum punya pekerjaan Pak. Besok saya mulai daftar ya Pak. Keesokan harinya, Fatmawati pergi ke rumah anaknya untuk memberi surat yang mengabarkan bahwa ia baik-baik saja dan tak perlu dicari. Tak lama, Adit keluar dari rumah dan melihat isi surat tersebut. Fatmawati masih di sana bersembunyi di dekat pohon. Setelah melihat raut wajah anaknya yang tidak terlihat kekhawatirannya, Fatmawati pergi ke panti jompo dan mulai bekerja di sana. Wilayah dekat panti, di sana ada produser muda yang tengah dilanda kesulitan mengenai anggota pelatihan talenta yang tak kunjung mendapat yang terbaik. Pria ini bernama Alan. Aduh, yang bener aja. Masa ada singa minyak talent nggak ada benernya satu pun. Mengingat hari ini adalah hari bekerja, ia menyalakan lagu untuk menghibur orang-orang di panti. Bergetar
musik sendiri. Mbak bisa jadi vokalis saya. Gimana tawarannya? Mau nggak? Boleh deh, asal lagunya yang aku mau ya. Oke, baik Kak. Semenjak itu, ia menjadi vokalis di band cucunya sendiri. Mereka sering menghabiskan waktu untuk latihan, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk tampil di sebuah taman. Saat mereka selesai menampilkan lagu yang mereka bawakan, seseorang menghampiri mereka dan menawarkan mereka untuk diproduseri olehnya dan tampil di salah satu TV nasional terbesar. Halo, nama saya Alan. Saya juga. Di sini saya tertarik untuk mengajak kamu dan lain kamu untuk tampil di acara TV terbesar. Ini atas nama saya. Hubungi jika kamu berminat. Waduh, sebelumnya terima kasih banyak Pak atas penawarannya. Saya pasti akan menghubungi Bapak secepatnya. Terima kasih ya Pak. Lain termasuk Mike. Mereka setuju untuk mengikuti acara tersebut. Hey guys, tadi aku dapat tawaran. Apaan tuh? Kita tadi ditawarin buat masuk acara kejutan nama. Ini kartu nama si orangnya. Wah gas lah ini. Gimana nih? Gas, Ini gas. kesempatan emas nih. Ih, kapan lagi nih ada pertarungan kayak gini? Udah mau berarti ya? Mau. Keesokan harinya, mereka pergi ke kantor Awan untuk mengonfirmasi bahwa mereka akan mengikuti acara tersebut. Mereka berkenalan. Halo teman-teman, saya Alan. Di sini saya akan mendampingi kalian selama sebelum acara tersebut, terutama saat latihan dan sesudah acara tersebut. Wah, keren banget. Terima kasih ya Alan. Kita sangat senang menerimanya. Nama saya Mika. Nama saya Alan. Alan dan Mika berkenalan, namun Juna terlihat sedikit tidak suka dengan apa yang dia lihat, namun dia tetap berusaha profesional.
Setelah itu, Mika kembali ke kosannya. Namun, saat ia sudah di depan rumah kos tersebut, ia tak sengaja menginjak paku yang membuat kakinya terluka. Ia langsung berusaha berjalan ke dalam kamarnya, namun Hamzah melihatnya dan berusaha membantu Mika dengan memapahnya. Gak usah pegang-pegang ah. Udah pegang aja baju saya. Hamzah langsung menghampiri laci kamar Mika. Lalu ia membuka laci lemari tersebut. Namun ia malah menemukan foto Fatmawati saat ia muda dulu yang sedang menggendong anaknya yaitu Aditya. Hamzah mengambil foto tersebut dan mengambil obat. Ia menghampiri Mika dan membantu mengobatinya. Bagian kulitnya yang terkena paku berubah mengeriput. Lalu ia menanyakan perihal foto tersebut. Kasihan kalau kamu nyariin. Mereka nggak nyariin aku, toh mereka mau masukin aku ke panti jompo. Buat apa mereka nyariin aku? Ya, terserah kamu apa? Terserah kamu menyesal soal urusan ini. Asalkan kamu tahu bahwa kamu itu sayang sama kamu. Di tengah perdebatan itu, Bunga masuk ke kamar Mika karena mendengar suara ayahnya. Ia melihat ayahnya berduaan dengan Mika dan marah karena hal tersebut. Bapak, ini apa-apanya berduaan di sini? Ingat, bapak tuh udah tua. Kamu juga Mika, ngapain berduaan sama bapak saya? Apa ya Bunga? Bapak nggak pernah ngajarin kamu gak suka kayak gitu. Bapak cuma ngeliatin dia. Udahlah, banyak alasan. Keluar bapak dari kamar ini. Kamu juga Mika, keluar. Jangan balik lagi. Setelah itu, Mika keluar dari kos tersebut dan mencari tinggal baru untuk ia singgahi. Setelah itu, Mika keluar dari kos tersebut dan mencari tempat tinggal baru untuk ia singgahi. Namun di jalan ia bertemu dengan Alan. Kamu ngapain di sini? Aku diusir dari kosanku karena salah papa. Sekarang aku lagi di tempat tinggal baru. Ya sudah, kamu tinggal di rumah saya dulu aja sementara. Tapi kan Nggak usah ngebantah. Pada akhirnya, Mika ikut Alan ke rumahnya dan dia tinggal di sana sementara. Lalu pada hari-hari selanjutnya pun mereka selalu bersama. Hari ini mereka kembali berlatih. Pada saat istirahat, anggota lain keluar dari ruang latihan, sementara Mika dan Alan masih di dalam ruangan tersebut. Semangat tadi latihannya. terima kasih. Ada yang kurang nggak? Nggak ada deh. Juga ada yang mau ngomongin. Kenapa? Kalian serius? Sebenarnya aku udah punya pacar sama kamu. Kalau kamu keberatan, kamu mau nggak jadi pacar aku? Ini serius? Aku nggak salah dengar kan? Berarti pasangin dulu nggak? Di balik pintu ruangan tersebut, ada Juna yang mendengar pembicaraan mereka dan tidak suka dengan hal tersebut. Ia langsung menerobos masuk ke dalam ruangan tersebut dan menonjok Alan hingga memojokkannya. Juna, kamu apa-apaan sih ya? Juna! Awas! Kamu
kecewa sama mama. Tapi saya juga salah. Saya tidak tahu berbuat apa. Saya benar-benar minta maaf, Pak, Bu. Di tengah perbincangan mereka, dokter keluar dari ruang Kondisi, apakah dari keluarga pasien ada yang memiliki golongan darah AB negatif? Dikarenakan rumah sakit telah habis golongan darah AB negatifnya. Kok bisa rumah sakit kehabisan stok darah? Maaf Bu, kami juga sudah meminta dari rumah sakit lain, tetapi datangnya akan lama. Kita cuma di ibu yang punya golongan darah AB negatif. Saya bergolongan darah AB negatif. Biar saya saja yang bantuin darahkan darah. Akhirnya Mika masuk ke ruangan penggalian darah. Dan setelah ia keluar, ia kembali menjadi tua dan berkeriput. Saat ia berjalan di ruang rumah sakit, ia bertemu dengan anaknya, yaitu Aditya. Saya tahu dari ibu, Bapak sudah datang dan menggantikan saya. Terima kasih ya Bu sudah mau mendoakan anak saya. Puji Ibu, aku untuk kembali tua lagi. Maafin saya ya Bu. Ibu juga minta maaf ya sudah berjalan meninggalkan kalian begitu saja dan banyak untuk kalian. Saya yang minta maaf Bu. Sudah sempat bikin untuk masukkan ibu ke panti jompo. Maafin saya Bu. Padahal dulu ibu mau saya sendiri ya. Tapi saya malah gak mau saya. Fatmawati menangis mendengarnya. Adit langsung menggenggam tangan ibunya dan ikut menangis bersama sang ibu. Ia membawa sang ibu kembali bertemu dengan keluarganya dan menutupi apa yang selama ini terjadi. Pada akhirnya, mereka kembali bersama sebagai keluarga dan saling memperbaiki kesalahannya masing-masing. Demikianlah drama yang dapat kami tampilkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami 11 IPA 7 mengucapkan terima kasih. Juara pers. Terima kasih. Ini kita behind the scene. Yo tampona. Aku tim behind the scene. Ini bukan foto tapi bukan itu. Teman-teman, ini udah sore jadi hati-hati ya. 17 Pengumuman dulu ya. Apa tuh? Yang cowok-cowok jangan dulu pulang, jangan lupa diberesin, dirapihin. Yang cewek-cewek juga rapihin barakoannya. Yang cowok-cowok rapihin meja kursinya. Ya. Oke aman, tapi buat semuanya hati-hati ya. Udah sore. Tahu meren udah sore suka ada apa? Ya, betul. Jangan kayak gitu Dani. Cowok-cowok
rapi-rapiin juga.